Cuma saya tidak pernah membeda-bedakan teman-teman perawatan burung, entah itu burung predator, burung jalak, burung cendek, burung trucuk. Banyak yang bertanya dari kemarin, yang benar itu pemandian dulu terus dijemur, apa dijemur dulu terus dimandikan. Nah, daripada saya jawab satu-satu, mending saya langsung bikinin video teman-teman. Kalau saya merawat cendet yang dari dulu, dari video pertama pun, yang masih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mesti kalau saya sudah ngeluarin dari rumah, ketika sudah mau keluar dari rumah, pasti itu tongkosnya itu dibuka dulu segini teman-teman, terus tidak langsung dimandikan, tapi IF dulu dan dilihat cepuk pakan apa masih ada, apa kosong, dan airnya kotor, habis atau masih ada. Nah, meskipun ada, tapi kalau sudah tinggal sedikit, sama saya itu diganti teman-teman. Nah, ini settingan kalau masih kecil. Saya tidak pernah menakarkan entah itu berapa ekor, entah itu IF-nya itu berapa ekor. Saya tidak pernah membatasi. Yang penting burung kalau masih anakan seperti ini, besar, sehat, dan aktif teman-teman. Jadi saya tidak pernah menanggarkan, kecuali kalau sudah materi ngunci, sudah lepas trotol, baru settingan entah itu 5 pagi ataupun 5 sore. Taruh dulu 15 ataupun 10. Misalkan yang habis itu 8 ekor, terus yang 2-nya itu tidak dimakan, ya berarti settingannya itu mampunya itu cendetnya 8 teman-teman. Nah, ini setelah dikasih IF. Nah, teman-teman kan kemarin bertanya, banyak yang bertanya masalah penjemuran dan pemandian lebih dulu mana. Kalau saya teman-teman untuk cendet itu pasti pemandian itu setelah dicek semua masalah air, cepuk pakan, dan kotorannya, baru dimandikan, dijemur lagi. Nah, ini biasanya teman-teman itu setelah dimandikan dijemur lagi, ya jelas dijemur lagi teman-teman. Kenapa? Karena bulunya itu kan masih basah, otomatis kalau langsung ditongkos tidak akan kering, nggak ada angin masuk ke dalam sangkar. Jadi kalau udah dimandikan tetap dijemur, cuma durasinya tidak sama dengan penjemuran sebelum dimandikan. Karena kalau sudah setelah dikasih IF gini, setelah dimandikan itu cukup, yang penting itu bulunya, badannya ini kering teman-teman. Nah, ini kan sudah langsung teman-teman ini dijemur, mumpung terik matahari. Saya HP-nya tak ambil dulu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini mumpung mataharinya lagi bagus-bagusnya. Nah, kalau saya itu dijemur di bawah teman-teman, karena ingin melatih, karena di sini banyak sepeda teman-teman. Di sini banyak sepeda yang lewat, biar itu melatih agar supaya tidak gelabakan ketika ada sepeda lewat. Jadi dari kecil itu dilatih teman-teman, dilatih agar supaya nanti ada orang lewat ataupun sepeda lewat, ada motor lewat, itu sudah menjadi kebiasaan. Bukan hanya cendet teman-teman, nih ada jalak suren, ada jalak kebo juga dilatih ada di bawah. Nah, kecuali kalau udah mau ditinggal teman-teman, naikkan ke atas biar ketika ada kucing itu tidak disamber, tidak ditabrak sama kucing. Nah, kalau masih mau dijaga teman-teman, itu mending taruh di bawah, karena ingin melatih. Karena di sini kan tempat lewatnya orang, ada sepeda, motor. Jadi biar adaptasi ketika sudah ada orang lewat tidak gelabakan. Jadi biar tidak nabrak sangkar, biar tidak giras. Ya gitu teman-teman. Jadi setelah itu dicek masalah cepuk pakan, tempat air minum, baru teman-teman itu bisa memandikan. Yang penting jemur dulu teman-teman. Dari kemarin soalnya banyak yang tanya tentang masalah pemandian dulu apa dijemur dulu. Kalau saya pribadi dari dulu melihara cendet itu dari anakan, entah itu yang beli dari orang yang sudah gacor, itu mesti dijemur dulu. Keluar dari rumah dibuka tongkos, dijemur. Nah, kalau udah agak lama dijemur lama, baru bisa dimandikan. Setelah dimandikan dijemur lagi agar supaya badan yang basah bisa
kering lagi. Setelah itu ditongkos, dimasukkan ke rumah, dimasterin lagi teman-teman. Cuma saya tidak pernah membeda-bedakan teman-teman perawatan burung, entah itu burung predator, burung jalak, burung cendet, burung trucuk. Nah ini ada cucak geling, saya tidak pernah membeda-bedakan settingan. Jadi burung saya yang di video-video sebelumnya itu gacor, itu settingannya seperti ini teman-teman. Jadi keluar dari kandang itu langsung dijemur, baru bisa dimandikan. Cuma durasi penjemurannya tidak sama. Kalau burung cucak geling kayak jalak itu durasinya tidak lama, karena bisa mangap, kadang itu bisa ada di bawah terkapar teman-teman, tidak kuat terhadap sinar matahari. Tapi kalau durasi cendet meskipun 3 jam sama saya tetap di jos teman-teman, tetap nggak apa-apa meskipun lama. Jadi kalau saya tidak pernah membeda-bedakan masalah settingan hariannya. Jadi sudah terjawab teman-teman yang teman-teman kemarin tanyakan di video-video sebelumnya, penjemuran apa pemandian dulu. Jadi jawabannya itu dikeluarkan dari rumah, di dalam rumah keluarkan dulu, dibuka tongkosnya, dijemur. Setelah dirasa cukup penjemuran baru bisa dimandikan. Tapi sebelum dimandikan bisa dicek dulu cepuk pakannya, tempat airnya apakah sudah kotor, kandangnya, sangkarnya di bawah, karpetnya apa sudah kotor. Nah itu juga harus dibersihkan. Jadi saya tidak pernah pakai sampo burung teman-teman, karena katanya kalau nggak disampoin nanti badannya itu kutuan, nanti banyak kutunya di badannya. Tergantung teman-teman, kutu itu datangnya dari apa dulu. Kalau orangnya itu yang melihara itu tidak dibersihkan tiap hari kotorannya, bisa jadi dari kotoran teman-teman. Tapi kalau dibersihkan tiap hari dijamin tidak akan ada kutu teman-teman. Kebersihan dari kandang juga bisa ngefek ke badan burung teman-teman. Nanti burungnya bisa kutuan juga. Jadi kalau orangnya itu resik, orangnya itu gampang selalu membersihkan kandangnya, tidak akan ada kutu yang ada pada burung.